Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh solehah? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Sebelum memasuki pelajaran, Bapak ingin bertanya, siapa yang hari ini puasa Kamis? Semoga yang puasa apa yang didoakan terkabul. Dan yang belum puasa, kita doakan ikut berpuasa pada puasa sunnah minggu berikutnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas seputar hari kiamat. Baik anak-anak, coba anak-anak perhatikan video berikut.
Itulah anak-anak, setelah kita menyaksikan video tadi, coba anak-anak perhatikan bagaimana seandainya kita berada pada posisi seperti itu. Kiamat datang tiba-tiba, air yang tadinya tenang tiba-tiba naik menghancurkan gunung yang tinggi, menghancurkan bangunan-bangunan yang tinggi. Itu akan datang di hari kiamat. Tapi Allah tidak memberitahu kapan datangnya hari kiamat. Maka kita harus menyiapkan bekal kita sebelum datangnya hari kiamat. Dan Allah juga memberikan ada 3 amalan yang meskipun kita nanti sudah meninggal, pahalanya akan terus datang. Nah, sebagaimana materi kita pada hari ini anak-anak. Materi kita yang pertama adalah proses manusia sebelum dan sampai hari kiamat. Jadi tidak mungkin tiba-tiba manusia hidup langsung hari kiamat, pasti ada prosesnya. Nah, prosesnya seperti apa? Kita akan bahas di sini anak-anak. Dan yang kedua adalah amalan yang terus mengalir sampai nanti datangnya hari kiamat. Meskipun kita sudah meninggal, pahalanya akan terus datang. Nah, untuk yang pertama adalah proses manusia sebelum dan sampai hari kiamat. Manusia akan mengalami atau melewati 4 alam, anak-anak. Tentu kita tidak menyadari kalau kita itu pernah berada di alam yang pertama. Alam yang pertama itu adalah alam arwah, alam ruh, alam di mana kita sebelum lahir ke dunia. Ini tempat tinggal ruh sebelum ke dunia, itu dinamakan alam arwah. Jadi kita itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir. Ada oleh Allah sudah ditetapkan nanti si A lahir dengan bapak yang namanya ini, si B lahir dengan bapak yang ini. Itu ditetapkan ketika di alam arwah. Ruh-ruh tadi akan ditiupkan ke dalam perut ibu kita. Itulah alam arwah. Setelah melewati alam arwah, ya tentu kita tidak tahu bagaimana kita dulu waktu di alam arwah. Tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah. Setelah selesai di alam arwah, lanjutlah ke alam yang kedua, alam dunia. Alam yang sekarang kita ada, kita melakukan ibadah. Alam yang mana kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Inilah alam dunia, tempat tinggal sekarang sampai kita nanti mati. Dan kita juga tidak tahu kapan kita akan mati. Bisa jadi hari ini, setelah ini, besok, tidak ada yang tahu. Karena kematian itu hanyalah Allah yang mengetahuinya. Inilah alam dunia. Alam di mana kalian mau mengejar akhirat atau hanya bersenang-senang di dunia. Yang ketiga adalah alam barzah. Alam yang ketiga ini kita belum pernah merasakan. Alam barzah ini disebut juga alam kubur, tempat tinggal setelah mati menunggu datangnya hari kiamat. Jadi alam barzah ini ketika kita berada di kuburan, ya, kita meninggal, maka kita akan dikubur di bawah tanah. Di situ kita akan menunggu datangnya hari kiamat. Di alam kubur itu kita akan ditanyai, siapa Tuhanmu? Apa agamamu?
Itulah di alam kubur. Ketika di dunia melakukan hal-hal yang baik, maka Allah akan berikan pahala terus di alam barzah ini, meskipun kita sudah tidak melakukan ibadah. Kalian sholat, kalau kalian sudah meninggal, pahala sholat sudah selesai, tapi ada pahala yang terus mengalir meskipun kita berada di alam barzah. Setelah di alam barzah, maka kita akan berlanjut ke alam yang keempat, yaitu alam akhirat, tempat tinggal yang kekal setelah hari kiamat. Maksudnya kekal apa? Kita tidak bisa mati selama-lamanya kita di alam akhirat. Di alam akhirat cuma ada dua, surga dan neraka. Tinggal anak-anak pilih. Ketika di dunia amalannya banyak yang baik, maka di akhirat balasannya surga. Tetapi ketika di alam dunia banyak yang buruk, maka balasannya adalah neraka. Yang bisa menentukan kita berada di surga dan neraka adalah kita sendiri. Bagaimana perbuatan kita selama di dunia. Nah, dan selanjutnya adalah amal yang terus mengalir sampai hari kiamat. Nah, meskipun kita nanti di alam barzah, maka pahala itu akan terus mengalir. Ada sebuah hadis yang bunyinya seperti ini: idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Jika anak Adam meninggal, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 hal. Jadi semua amal ibadah, sholat, puasa itu akan terputus, sudah selesai pahalanya karena kita meninggal. Tapi ada 3 amalan yang terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. Yang pertama, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah, bersedekah. Sudah sejauh mana kita bersedekah, anak-anak? Nah, bersedekah dimulai dari sekarang, belajar mulai dari kecil sampai nanti besar. Utamanya sedekah yang bisa dimanfaatkan secara terus menerus. Sedekah jariyah ini berupa barang atau sesuatu yang bisa dimanfaatkan terus menerus. Contoh, kalian ke sekolah, ternyata di sekolah tidak ada penggaris. Nah, kalian sedekah penggaris di dalam kelas. Nah, penggaris itu ternyata dipakai terus sampai nanti dan kita sudah meninggal. Nah, maka pahala sedekah penggaris itu akan terus datang karena masih terus digunakan apa yang kita sedekahkan. Itulah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang bermanfaat? Nah, anak-anak di kelas 6, 6A diajar Bu Nana, 6B diajar Bu Siska, 6C diajar Bu Erva. Nah, itulah ilmu yang bermanfaat. Bu Nana, Bu Erva, Bu Siska tiap hari memberikan ilmu kepada anak-anak. Jika nanti Bapak Ibu guru semuanya sudah tidak ada, dan di antara anak-anak ada yang menjadi guru dan mengajarkan ilmu-ilmu yang didapatnya ketika di sekolah, maka pahala Bapak Ibu guru yang pernah mengajari anak-anak akan terus terkirim. Jadi anak-anak akan mengirim pahala kepada Bapak Ibu guru yang pernah mengajari ketika di sekolah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Maka ketika belajar harus serius ya anak-anak. Siapa tahu nanti ilmu yang kita pelajari ini akan menolong kita kelak di hari kiamat. Dan yang ketiga adalah waladin solehin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak-anak sudah menjadi anak soleh-solehah apa belum? Nah, mulai dari sekarang belajar, berusaha bagaimana menjadi anak yang berbakti, anak yang mampu mendoakan orang tuanya, sehingga nanti ketika di akhirat anak-anak bisa menolong kedua orang tua. Lebih-lebih anak-anak bisa memberikan mahkota hafalan Al-Quran
maka anak-anak akan bisa mengajak keluarga masuk ke dalam surga. Maka setiap sholat anak-anak pasti mendoakan orang tua. Tapi jangan hanya ketika sholat. Ada seorang ulama mengatakan kalau kita mendoakan orang tua sehari semalam itu 5 kali, itu termasuk anak yang pelit. Maka kita harus sering-sering mendoakan orang tua. Jangan hanya 5 kali ketika sholat subuh, duhur, asar, maghrib bisa saja. Tetapi setiap hari, setiap waktu doakan orang tua. Lebih-lebih hari ini adalah hari Kamis, anak-anak berpuasa. Nah, doa orang yang berpuasa itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Maka doakanlah orang tua kita agar orang tua kita panjang umur, orang tua kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah 3 amalan yang bisa kita bawa meskipun kita nanti sudah tidak ada di dunia, ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.